Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Ustadz Agung Danarto selaku Ketua PP Muhammadiyah bidang organisasi, ideologi, kaderisasi dan pembinaan MM. Kepada yang terhormat Ustadz Muhammad Arifin Ketua PCM Sudan. Kepada yang terhormat Ustadz Wahidin Kepala Kantor Lasisme Sudan. Kepada yang terhormat Ustadz Irfan Ali Hafid Direktur Majalah Anasi. Semua teman-teman yang saya cintai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulih al-amin khairil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu melimpah sehingga pada saat ini kita diperkenankan dan diberi kesempatan oleh Allah taala bertemu dalam satu layar yang sama dalam rangka silaturahmi antara PP Muhammadiyah dan PCI Muhammadiyah Sudan. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawakan Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah. Perkenalkan, saya Usamah di sini akan menjadi moderator dalam acara kali ini untuk beberapa menit atau jam ke depan. Kemudian selamat datang kami ucapkan kepada para peserta webinar sekalian, yang mana acara ini merupakan rangkaian semarak acara Pramusjad PCI Muhammadiyah Sudan yang kedua. Harapannya semoga dengan diadakannya acara ini dapat menambah barokah dalam pergerakan kita, semangat, ghiroh demi Muhammadiyah Sudan untuk kedepannya. Kemudian selamat datang dan ucapan terima kasih kami aturkan terkhusus kepada Ustadz Agung Danarto yang telah menyediakan, meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu pada kita. Tema kita pada acara kali ini ialah meneguhkan jati diri ulama, pemimpin, dan pendidik. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan dari CV beliau, singkat, nama dan gelar Dr. Haji Agung Danarto MAG. Tempat lahir Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tanggal lahir 24 Januari 1968. Pekerjaan saat ini ialah dosen dan pendakwah. Jabatan beliau pada saat ini adalah Ketua PP Muhammadiyah bidang organisasi, ideologi, kaderisasi, dan pembinaan MM. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Ustadz Agung Danarto, waktu dan tempat dipersilakan. Langsung ini. Oke. Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kawan-kawan, para sahabat dan saudara-saudari sekalian, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Sudan, yang mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu. Kalau bisa karena di setiap ini ada namanya ya. Tapi kan hanya tahu namanya, wajahnya aja nggak kelihatan ini ya.
Alhamdulillah, senang sekali pada malam hari ini saya bisa silaturahim dengan kawan-kawan pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Sudan dalam rangka atau dalam persiapan untuk menyelenggarakan muscab, ya, musyawarah cabang Muhammadiyah Sudan. Alhamdulillah, senang sekali PJM Sudan terus maju, terus berkembang di usianya yang kelima, akan segera menyusul kawan-kawan dari PJIM yang lainnya untuk kemudian berprestasi, berkegiatan di luar negeri. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kawan-kawan sekalian, saya kira PJIM itu memiliki posisi yang sangat strategis sekali bagi Persyarikatan Muhammadiyah. Paling tidak ada 5 peran dari PJIM yang betul-betul diharapkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Yang pertama tentu PJIM berfungsi untuk menghimpun para kader warga Muhammadiyah yang berdiaspora ke berbagai negara di luar negeri. Para kader yang berdiaspora, para kader yang pergi untuk berbagai macam tugas, termasuk tugas belajar dan lain sebagainya, ketika di luar tanah airnya perlu tempat untuk berhimpun, perlu tempat untuk berkumpul, supaya berbagai macam kesulitan, berbagai macam hal yang tidak mengenakan itu bisa dieliminir, termasuk mungkin kekangenan dengan tanah air, kekangenan dengan keluarga dan lain sebagainya, dengan berhimpun sesama warga Indonesia di luar negeri itu akan sedikit berkurang, termasuk kerepotan, kesulitan dan lain sebagainya bisa saling membantu. Itu saya kira peran pertama dari PJIM adalah menghimpun diaspora Indonesia yang ada di luar negeri agar mereka merasa punya kawan, punya teman dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua tentu menjadi tempat berhimpunnya para aktivis Muhammadiyah agar ketika berada di luar negeri juga tetap menjadi Muhammadiyah. Karena banyak orang yang ketika berada di luar negeri atau di luar komunitasnya, kemudian dia tereliminasi dari komunitas yang dia miliki. Nah, paling tidak PJM itu diharapkan bisa menghimpun dan menciptakan komunitas baru, komunitas dalam bermuhammadiyah. Sehingga walaupun di luar negeri tentu diharapkan tetap sebagai Muhammadiyah, tetap sebagai orang Muhammadiyah yang melaksanakan berbagai macam ajaran-ajaran agama, kemudian juga kehidupan keseharian, sebagaimana yang dituntunkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga, tentu ketika di luar negeri ini juga berfungsi sebagai kaderisasi, ya, kaderisasi bagaimana kawan-kawan yang berdiaspora ke luar negeri ini, apalagi ke luar negerinya dalam rangka untuk thalabul ilmi, ini tentu diharapkan betul-betul menjadi warna si Persyarikatan Muhammadiyah, tempat untuk menempa diri, menempa seluruh anggotanya agar betul-betul menjadi kader yang militan, yang ketika kemudian nanti kembali ke tanah air bisa segera langsung tune in, bisa segera kemudian berada dalam barisan Persyarikatan Muhammadiyah untuk kemudian bersama-sama mengembangkan Persyarikatan Muhammadiyah. Juga di samping kaderisasi, saya kira juga menjadi tempat untuk melakukan rekrutmen. Di banyak PJIM, di banyak negara, tidak sedikit orang yang mengenal Muhammadiyahnya atau aktif di Muhammadiyahnya justru ketika di luar negeri, ketika bergabung dengan PJIM. Ketika di Indonesia, ya dia mengenal Muhammadiyah, tahu Muhammadiyah, tetapi tidak pernah aktif. Ketika di luar negeri, di PJIM, ini kemudian
mereka bergabung, kemudian aktif, kemudian tidak sedikit yang menjadi kader, yang kemudian ketika pulang ke tanah air menjadi pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah. Sehingga karenanya ini PCM juga berfungsi sebagai media untuk rekrut kader sebanyak mungkin yang ada di Sudan, walaupun sebelumnya mungkin dia bukan Muhammadiyah, ketika di tanah air dari pesantren umum atau dari sekolah negeri dan lain sebagainya, rekrut sebanyak-banyaknya untuk bisa bergabung di Persyarikatan Muhammadiyah. Dan saya kira juga kalau kemudian WNA, warga negara asing, itu kemudian bergabung dengan PCM, itu sesuatu hal yang sangat positif, sesuatu hal yang sangat bagus sekali, dan itu ke depannya bisa memperkuat, bisa memperkokoh internasionalisasi Muhammadiyah. Kalau kemungkinan menjadi pengurus dan lain sebagainya, yang namanya PCM itu kan pimpinan cabang istimewa ya. Nah, karena istimewa maka segala sesuatunya ya istimewa. Aturan tetap dijalankan, tetapi jangan terlalu kaku terhadap aturan. Karena aturan kalau di Muhammadiyah itu biasanya dikembangkan dulu, aturan menyusul. Ya kalau seperti itu, menurut saya silahkan rekrut sebanyak-banyaknya dari warga negara asing, karena PCM kan juga berada di luar Indonesia ya, rekrut sebanyak-banyaknya untuk kemudian bisa bergabung. Nah, kemungkinan untuk menjadi pengurus dan lain sebagainya ya silahkan dipertimbangkan berdasarkan maslahat setempat, kemungkinan untuk masuk di situ. Memang kalau dalam aturan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, itu yang menjadi anggota Muhammadiyah itu adalah WNI, ya WNI. Tapi dalam upaya untuk internasionalisasi, pada saatnya nanti kan Muhammadiyah akan juga memiliki anggota yang non WNI. Nah, dalam rangka ke sana, saya kira nggak ada masalah lah, monggo direkrut sebanyak-banyaknya WNA, warga negara asing yang kemungkinan bisa bergabung dengan Muhammadiyah, ya silahkan. Apakah kemudian mau aktif di PCIM-nya, atau mungkin juga PCIA-nya, atau mungkin aktif dalam kegiatan-kegiatan seperti tapak suci dan lain sebagainya, saya kira monggo saja. Ini juga dalam rangka untuk rekrutmen. Kalau selama ini memang yang warga negara asing itu diwadahi dalam sister organisasi ya. Muhammadiyah, tetapi Muhammadiyah negara setempat diwadahi seperti itu. Tapi itu kalau mungkin yang warga negara Sudan. Kalau warga negara asing tapi juga non-Sudan kan mungkin juga susah juga untuk kemudian menjadi sister organization dari itu. Ya. Tapi monggo itu nanti direkrut dengan pola rekrutmen yang baik. Kemudian yang berikutnya, saya kira PCM penting untuk menjadi duta Muhammadiyah. Duta Muhammadiyah memperkenalkan Muhammadiyah ke dunia internasional, khususnya ke Sudan ya. Karena Muhammadiyah ini sebenarnya organisasi yang sangat spesial, yang tidak ada tandingannya di muka bumi. Ini pengakuan atau hasil penelitiannya Robert W. Hefner. Robert W. Hefner ini seorang peneliti Indonesia dari California University dari Amerika. Ya, dia sudah melakukan penelitian lebih dari 30 tahun di Indonesia. Dia berkesimpulan bahwa Muhammadiyah adalah organisasi yang terberkati, organisasi yang tiada tandingannya di muka bumi, terutama dalam hal kepemilikan amal usaha. Tidak ada organisasi di dunia ini, baik Islam ataupun non-Islam, yang memiliki amal usaha sebanyak yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah sudah sedemikian rupa memiliki amal usaha yang banyak sekali, karena berangkat dari paham keagamaan Muhammadiyah. Bagaimana Muhammadiyah mampu memadukan antara paham keagamaan dengan sesuatu yang menjadi solusi problem sosial.
Jadi berangkat dari nilai-nilai keagamaan, tetapi munculnya menjadi solusi masalah sosial. Nah, kemampuan itulah yang menarik. Berarti keagamaan Muhammadiyah itu bukan hanya wacana yang melangit, tetapi sesuatu yang bisa menjadi guidance, mengarahkan untuk memberikan solusi, jawaban terhadap problem-problem yang sedang terjadi di dunia pada manusia, problem-problem real yang dihadapi oleh masyarakat. Dan yang dilakukan itu kan selalu bottom up, artinya selalu berasal dari faham keagamaan person-person yang ada di Muhammadiyah. Nah, faham keagamaan inilah yang unik, faham keagamaan inilah yang barangkali spesial, yang mungkin tidak banyak di muka bumi ini organisasi Islam yang memiliki faham keagamaan bahwa salah satu tanda keberimanan seseorang adalah dengan memberikan solusi terhadap problem yang dihadapi oleh masyarakat. Kalau di Muhammadiyah kan khairun nas anfa'uhum linnas itu sudah betul-betul menjadi sesuatu yang diyakini bahwa manusia yang terbaik adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Sehingga karenanya karya-karya kerja-kerja yang dilakukan oleh Muhammadiyah kan untuk memberikan solusi terhadap problem yang dihadapi oleh manusia. Sehingga keimanan itu bukan hanya aspek akidah saja, bukan pada aspek keyakinan saja, tetapi bagaimana keimanan itu membuahkan kesalehan. Kesalehan pun bukan hanya kesalehan individual, tetapi juga kesalehan sosial. Kesalehan sosial, kesalehan itu bisa berwujud pada akhlakul karimah, bisa nampak pada perilaku budi pekerti yang baik kepada sesama manusia, tetapi akhlak sosial itu kemudian berbuah kepada bagaimana manusia bisa memberikan solusi terhadap problem-problem yang dihadapi oleh orang lain. Nah, itulah spesialnya Muhammadiyah yang sampai menurut Robert W. Hefner itu dikatakan ya Muhammadiyah tiada tandingannya di muka bumi. Itu sesuatu hal yang spesial, di mana ketika pada posisi itu secara otomatis orang-orang kaya, orang-orang kelas menengah ke atas itu akan selalu memberikan bantuan kepada orang menengah bawah. Bukan hanya ukuran 2,5% sebagaimana yang diwajibkan dalam zakat, tetapi bahkan jauh lebih banyak dari itu. Dan di Muhammadiyah kan ukuran-ukuran orang untuk infak sedekah itu bukan hanya ukuran asnaf yang 8 asnaf itu yang kemudian yang kewajiban zakat yang 2,5% itu bukan hanya itu, tetapi kalau kita lihat bagaimana orang-orang Muhammadiyah itu menginfakkan hartanya itu luar biasa. Bagaimana ketika di satu ranting, ya, pimpinan ranting atau pimpinan cabang akan mendirikan masjid, mendirikan sekolah, itu hampir semua warga Muhammadiyah di situ itu terlibat, baik hartanya, uangnya, ataupun mungkin juga tenaganya juga. Dan uang pun kadang-kadang juga bukan hanya 2,5%, tetapi dalam jumlah yang cukup fantastis. Sehingga kalau di Muhammadiyah ada orang yang mewakafkan tanah sampai ribuan meter atau bahkan sampai hektar, itu sesuatu hal yang real bisa kita lihat. Atau orang yang membangunkan madrasah sekolah yang menghabiskan dana sampai miliaran, itu juga sesuatu hal yang nyata, yang real. Nah, di situ itu bagaimana orang yang kaya, orang yang berpunya itu kemudian digerakkan oleh paham keagamaan ini untuk kemudian membantu orang yang kekurangan, orang yang memiliki problem sosial. Problem sosial itu baik karena akses pendidikannya yang susah, karena mungkin dananya terbatas sehingga tidak bisa nyekolahkan anaknya, atau akses pada kesehatan yang juga terbatas,
uangnya nggak punya sehingga sakitnya diempet gitu ya, ditahan, tidak mau berobat, tahu-tahu nanti sudah parah itu. Nah, itu yang kemudian dilakukan oleh Muhammadiyah itu ya. Ini satu teologi, tapi teologi yang sangat partisipatif, jauh dari impresi, jauh dari tekanan dan pemaksaan, tetapi kemudian tumbuh real sedemikian rupa menjadi satu bagian dari ideologi faham keagamaan Muhammadiyah. Ini sesuatu hal yang istimewa, sesuatu hal yang milik kita seperti itu, ya, milik kita seperti itu, yang kita harusnya cukup pede untuk kemudian membawa faham keagamaan ini melampaui batas-batas negara. Kalau kita lihat paham-paham transnasional yang masuk ke Indonesia, apakah itu Arbiyah, Hizbut Tahrir, dan lain sebagainya, itu kan paham-paham yang belum teruji sebenarnya ya, belum teruji daya tahannya dan daya lenturnya, dan juga keberhasilannya kan belum teruji. Tetapi bagaimana paham yang transnasional itu di Indonesia ternyata mendapat pasar yang cukup signifikan. Nah, saya kira Muhammadiyah juga harus kemudian optimis untuk kemudian mengembangkan paham keagamaannya melampaui batas-batas wilayah negara dan lain sebagainya. Nah, tentu PJM ini salah satunya adalah menjadi duta Muhammadiyah di berbagai negara tersebut. Saat ini mungkin nanti juga bisa bersama-sama dengan PJM, naskah-naskah ideologi Muhammadiyah, paham keagamaan Muhammadiyah selama ini kan masih ditulis dalam bahasa Indonesia gitu ya. Nah, kalau masih bahasa Indonesia belum bisa menginternasional. Nah, kawan-kawan yang di Sudan barangkali yang ada di Timur Tengah, ya perlulah nanti membantu untuk menerjemahkan naskah-naskah tersebut ke bahasa Arab supaya dikenal oleh orang-orang Arab. Ya, termasuk juga nanti yang di Eropa, di Amerika atau Australia menerjemahkan ke bahasa Inggris. Nah, itu untuk kemudian dikenal. Nah, sebagai duta Muhammadiyah. Dan kemudian yang terakhir tentu PJM diharapkan menjadi penghubung peradaban antara Muhammadiyah di Indonesia dengan Sudan. Kalau dengan Sudan ya sama-sama negara berkembang, sama-sama negara yang ya punya keunggulan dan punya kelemahan masing-masing, tetapi kan hubungan antar peradaban, antar bangsa ini tetap harus dibangun, tetap harus dijalin ya. Misalnya bagaimana menghubungkan amal usaha yang ada di Indonesia untuk bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah, universitas, dan lembaga-lembaga yang ada di Sudan. Misalnya mungkin PJM menghimpun data-data kira-kira kemungkinan peluang untuk studi lanjut di Sudan seperti apa. S1, bagaimana S2, S3 yang peluangnya terbuka di mana, yang keunggulannya apa saja, yang mungkin ada beasiswa di mana, kalau tidak beasiswa berapa biaya hidup di Sudan, dibandingkan dengan di Indonesia selisihnya banyak atau tidak, itu kan informasi-informasi itu kan sangat dibutuhkan oleh kita-kita yang ada di Indonesia. Saat ini tidak sedikit orang tua yang mulai memikirkan studi lanjutnya, tidak studi lanjut untuk anaknya, tidak hanya di dalam negeri. Kalau biayanya selisihnya nggak terlalu banyak, mungkin akan lebih memilih sekalian saja disekolahkan ke luar negeri, gitu ya. Kalau selisihnya nggak terlalu banyak. Dan saya kira di beberapa negara itu kan selisih biaya hidup itu nggak terlalu banyak. Konon menurut beberapa rekan PJM itu kan biaya hidup di mana Pakistan, Mesir, Turki itu juga nggak terlalu selisih banyak dengan yang ada di Indonesia, termasuk dengan biaya kuliahnya juga. Nah, kalau biayanya nggak terlalu banyak selisihnya kan kemudian
nggak perlu takut, nggak perlu khawatir untuk menyekolahkan anak-anak luar negeri ke Timur Tengah ataupun ke tempat yang lain. Nah, kemudian kawan-kawan PJM Sudan berkaitan dengan ini sebagian besar mahasiswa ya Sudan ini ya. Yang permanen residennya ada nggak? Belum ada, Ustaz. Belum ada ya, sebagian besar mahasiswa ya. Sehingga kalau sebagian besar mahasiswa dan yang diambil kan studi Islam ya, sebagian besar ya, kuliahnya ya. Nah ini tentu menempati posisi yang sangat strategis untuk pengembangan Muhammadiyah ke depan. Muhammadiyah itu walaupun amal usahanya maju-maju, gedungnya bagus-bagus dan lain sebagainya, tetapi jati dirinya tetap merupakan gerakan Islam. Itu jati dirinya adalah seperti itu. Kalau jati dirinya gerakan Islam, maka tentu roh yang dikembangkan, spirit yang dikembangkan adalah spirit keberagamaan yang bersumber dari nilai-nilai Al-Quran dan Al-Sunnah. Ya, itu spiritnya seperti itu. Jadi walaupun amal usahanya luar biasa, perguruan tingginya sekarang jumlahnya sudah 173, 73 diantaranya berbentuk universitas, kemudian juga rumah sakitnya sudah 120, kemudian kliniknya ada 450 dan lain sebagainya, jumlahnya sudah banyak sekali, tetapi hakikatnya tetap merupakan gerakan Islam. Nilai-nilai ajaran Islam lah yang menjadi yang menjadi dasar, yang menjadi koridor bagi gerakan persyarikatan Muhammadiyah. Sehingga karenanya posisi strategis bagi kawan-kawan PJIM Sudan yang mengambil studi pada dirosah Islamiyah itu menjadi sesuatu hal yang sangat dibutuhkan oleh persyarikatan Muhammadiyah. Kalau melihat data statistik Muhammadiyah itu kalau pimpinan wilayahnya sudah ada di 34 provinsi. Pimpinan daerahnya sudah hampir seluruh kabupaten kota di Indonesia itu ada pimpinan daerahnya. Pimpinan cabangnya sudah ada 17.000 sekian pimpinan cabang. Pimpinan rantainya sudah ada 61.000 sekian pimpinan ranting. Itu statistiknya itu ya. Kemudian pesantren kita, pesantren Muhammadiyah juga berkembang sangat pesat sekali. 7 tahun yang lalu jelang Muktamar Makassar itu dilaporkan masih ada 80 sekian di bawah 100. Ketika Muktamar di Solo 7 tahun kemudian, ya 7 tahun kemudian atau beberapa waktu yang lalu, itu kan dilaporkan sudah lebih dari 400 ya. Ini kan satu pertambahan yang sangat signifikan. Di satu sisi itu pertumbuhan pesantren itu sangat menggembirakan sekali. Dari statistik sangat menggembirakan, jumlah santrinya juga sangat menggembirakan. Tetapi kalau kemudian kita lihat ustadznya, pengasuhnya, dan lain sebagainya, ternyata sebenarnya tidak terlalu siap kita untuk pengembangan pesantren dalam jumlah yang sangat besar tadi itu. Sehingga di satu sisi kuantitasnya berkembang sangat pesat, tetapi dari segi kualitas ini kita masih untuk memenuhi kebutuhan itu masih nyari kanan kiri dan lain sebagainya. Tidak sedikit diantaranya yang tidak kenal Muhammadiyah. Itu problem yang kita hadapi, sehingga corak pesantrennya Muhammadiyah juga ada yang corak ala Gontor, ada yang corak ala Mualimin, bahkan tidak sedikit yang coraknya ala Salafi. Itu juga tidak sedikit yang seperti itu. Ini menjadi problem ke depan, tentu harus diantisipasi sedemikian rupa. Kalau tidak, ya nanti Muhammadiyah menjadi coraknya beraneka ragam. Nah, kaitannya dengan itulah kita berharap kader-kader kita yang ada di Timur Tengah itu untuk kemudian mempersiapkan diri sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini. Jadi kebutuhan ahli agama itu sangat luar biasa. Perguruan tinggi itu setiap semester
semester ganjil atau semester genap, ya. Jadi 1 tahun 1 semester, karena nanti selama 4 tahun itu 4 semester, itu ada AIK, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Bisa dibayangkan mahasiswa Muhammadiyah itu saat ini tidak kurang dari 500.000. Kalau 500.000 itu dibagi per kelasnya katakan 40, maka kita punya sekian ribu kelas, ya sekian ribu kelas. Nah, setiap kelas itu membutuhkan paling tidak 1 dosen, ya untuk AIK, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Kemudian belum yang sekolah. Sekolah kita itu kan mungkin kalau yang SMA, SMP itu jumlah totalnya mungkin ada sekitar 4.000-an, 4.000-an, 4.000-an sekian itu juga butuh guru agama. Guru agamanya bukan hanya 1, tetapi ada beberapa. Ya. Ya memang saat ini sekolah-sekolah dan juga perguruan tinggi itu sudah ada dosennya, sudah ada gurunya, tetapi dengan beriringnya waktu kan selalu butuh kaderisasi, karena diantaranya ada yang sudah pensiun, ada yang sudah meninggal, belum lagi yang pengembangan baru, karena perguruan tinggi kita juga termasuk pengembangannya luar biasa, menambah kelas-kelas baru dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian juga yang rumah sakit selalu butuh bina rohani dan lain sebagainya, sehingga karenanya memang kita membutuhkan untuk kebutuhan organik di persyarikatan sendiri butuhnya banyak sekali. Belum lagi kebutuhan untuk pengembangan. Ya, pengembangan itu dalam artian ya untuk dai-nya, mubaliknya dan lain sebagainya, ulamanya itu tentu kita juga membutuhkan itu. Tetapi kawan-kawan dan saudara-saudara sekalian anggota PJIM Sudan, kalau PJIM, kalau Muhammadiyah itu biasanya yang Aisyah juga termasuk anggota Muhammadiyah. Tapi kalau yang Muhammadiyah tidak anggota Aisyah, sehingga kalau tadi PJM-nya ada berapa tadi 50 sekian, terus kemudian Aisyahnya 40 sekian, itu ya berarti anggota Muhammadiyahnya ya ada 90 sekian, itu ya hampir 100 tadi itu sudah termasuk anggota Muhammadiyah, karena kalau Muhammadiyah itu ya termasuk Aisyah, termasuk Ortum dan lain sebagainya itu. Cuma memang harus diperhatikan dulu ketika Kiai Dahlan belajar ke Timur Tengah, ya belajar ke Timur Tengah, Kiai Dahlan tidak kemudian menjadi fundamentalis, tidak kemudian idealis. Tetapi ketika studi ke Timur Tengah, justru pemikirannya malah berkembang pesat, malah kemudian wawasannya terbuka lebar, terbuka luas, kemudian kemampuannya untuk bisa mengakomodasi atau bisa menerima perkembangan sains modern, ilmu pengetahuan modern itu sangat luar biasa. Kemampuannya untuk bisa mengakomodasi itu luar biasa, sehingga karenanya Muhammadiyah kemudian menjadi organisasi modern. Nah, itu karena perjumpaannya ke Timur Tengah. Jadi ke Timur Tengah, Kiai Dahlan tidak kemudian menjadi Salafi, tidak kemudian menjadi Wahabi, tidak kemudian menjadi sangat literalis atau sangat fundamentalis, tetapi justru ke Timur Tengah Kiai Dahlan menjadi sangat lebih modern, lebih menerima perkembangan peradaban, lebih bisa menerima penggunaan teknologi, sains dan lain sebagainya. Nah, itulah yang juga diharapkan dari kawan-kawan ketika ke Timur Tengah. Tentu basis ilmu dirosah Islamiyahnya harus kuat, ya. Tetap harus kuat. Jadi studi Qurannya, studi hadisnya, fikihnya, usul fikihnya dan lain sebagainya tetap harus kuat. Tetapi bagaimana studi itu kemudian dengan menggunakan metodologi modern, ya, metodologi ilmu pengetahuan kontemporer, tidak menyebabkan kita sempit pandangan. Kalau menyebabkan sempit pandangan, itu nanti ketika kembali ke
ke Indonesia itu relatif susah itu untuk bisa masuk dalam komunitas Muhammadiyah, akan reject gitu, akan tertolak yang seperti itu. Karena beberapa kawan dari Timur Tengah yang ketika pulang membawa paham keagamaan Salafi itu di Muhammadiyah juga nggak bisa diterima, atau yang membawa paham keagamaan tarbiyah atau ikhwani gitu ya, itu juga agak susah. Apalagi yang kemudian politik model Hizbut Tahrir dan lain sebagainya juga agak susah. Sehingga karenanya ini bagaimana PJIM nanti bisa menghimpun kawan-kawan yang ada di Muhammadiyah Sudan, manhaj keagamaannya tetap manhaj Muhammadiyah. Ya, pola pikirnya bagaimana memahami teks itu dengan bayani, burhani, irfani, terus kemudian bagaimana paham keagamaan itu bukan hanya dipikirkan dengan logika yang melangit, tetapi bagaimana kemudian bisa diterapkan di bumi yang tujuannya tetap lima solihil ibad dunyahum wa ukhrohum, untuk kemaslahatan hidup umat manusia di dunia dan di akhirat itu. Jadi orientasinya tetap untuk kemaslahatan hidup manusia. Jadi apapun dari pemahaman yang dipahami dari Quran dan Sunnah, dari teks, tetap kemudian orientasinya adalah lima solihil ibad dunyahum wa ukhrohum, kemaslahatan, kemaslahatan aspek yang sangat penting sekali. Nah, itu yang saya kira memang kemudian perlu perlu lebih intens di Sudan ini, mungkin kajian-kajian, kemudian juga diskusi-diskusi dan lain sebagainya di tafakuh fitin, tetapi tafakuh fitinnya yang kemudian mencerahkan, yang membawa kepada kehidupan yang lebih utama, ya, kemodernan dan lain sebagainya itu. Itu yang saya kira penting untuk nanti dikembangkan oleh PJIM Sudan. Nah, berkaitan dengan yang lain-lain, monggo nanti mungkin bisa studi banding dengan PJIM yang lain, cara mengembangkannya bagaimana, termasuk dulu Sudan itu kan pengen punya markas dakwah ya, pengen punya markas untuk kegiatan ya. Saya nggak ngerti sekarang perkembangannya bagaimana itu, apa masih tetap berkeinginan atau malah sudah terrealisir itu ya. Nanti mungkin bisa konsolidasikan lagi agar ya bagaimana juga memang markas dakwah itu tetap penting gitu ya, seperti sebagaimana yang sudah dimiliki oleh Kairo, atau syukur kalau kemudian nanti bisa mengembangkan amal usaha. Mesir punya TKB, kalau Australia memiliki SD dan SMP, kemudian Malaysia punya perguruan tinggi, kemudian di tempat lain juga sudah mulai ada inisiasi untuk itu. Kalau bisa punya amal usaha, apalagi nanti yang ikut bergabung di amal usaha bukan hanya warga negara Indonesia, tapi juga mungkin warga yang lain, Sudan atau lain sebagainya, tentu baik sekali. Tapi saya tidak tahu persis bagaimana hukum yang di Sudan, karena tidak semua orang asing bisa membuat amal usaha di sana. Termasuk di Mesir itu kan warga negara asing juga nggak boleh memiliki tanah. Sehingga yang di Kairo itu masih kita pinjam nama ke perseorangan, Muhammadiyah pinjam nama, belum bisa langsung. Beda dengan di Australia, kalau Australia itu tanahnya sudah langsung milik Muhammadiyah, sekolahnya juga langsung milik Muhammadiyah. Yang di Malaysia juga begitu. Jepang, kemudian Jerman juga sudah memiliki badan usaha, sudah memiliki badan hukum yang diakui oleh negara setempat. Kalau Sudan bisa, saya kira perlu juga untuk mengembangkan itu.
Cuma memang bedanya kalau di di Australia itu permanen residennya banyak, bukan hanya mahasiswa. Di Mesir kan juga lumayan juga ya, orang-orang KBRI juga ada, yang mendukung permanen residennya juga ada. Nah kalau yang di Sudan ini sebagian besar mahasiswa, ya mungkin tidak harus kemudian berpikir amal usaha. Paling yang perlu dipikirkan adalah markas tempat kumpul tadi itu. Nah kalau nggak punya tempat kumpul untuk kegiatan juga susah, dan mungkin tidak mudah untuk mengkonsolidasi. Ya. Saya kira itu ya, karena ini silaturahmi dan saya juga tidak dikasih kisi-kisi suruh bicara tentang apa, itu yes, pokoknya ini sebagai wujud silaturahim. Ini awal, saya juga awal periode ini di PP untuk membidangi bidang ini. Saya tidak tahu kenapa ditugasi di sini, mungkin karena dianggap sudah lalu sekretaris kan sudah 12 tahun ya. 5 tahun pertama sebagai sekretaris umum, kemudian 7 tahun berikutnya, sebenarnya 5 tahun plus bonus 2 tahun karena COVID itu menjadi sekretaris. Jadi sudah 12 tahun. Kalau terlalu lama di posisi yang sama itu nanti jamuran itu katanya itu ya. Nggak berkembang gitu ya. Nah, sehingga sekarang diminta untuk membidangi ya ini organisasi, kaderisasi, ideologi dan pembinaan AMM ya. Ya, nanti mudah-mudahan tetap terus berkomunikasi, termasuk yang kita selalu berharap ada komunikasi tapi selama ini jarang terjadi adalah ini lulusan yang sudah lulus yang balik ke tanah air itu kami nggak pernah dapat informasi. Ya padahal kalau dapat informasi kan barangkali kita bisa membantu kira-kira nanti penempatannya di mana, persyarikatan yang membutuhkan di mana itu kami membutuhkan itu. Selama ini banyak kawan-kawan PCM tidak menginformasikan sehingga banyak yang aktivis PCIM ketika pulang ke tanah air sudah kemudian tidak terserap di Persyarikatan Muhammadiyah, malah kemudian aktifnya atau terserapnya di tempat yang lain. Ini ya sayang kalau seperti ini. Dan nanti kita harapkanlah itu ada komunikasi itu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Agung Danarto atas penyampaiannya yang penuh membuka kita ya, wawasan kita dan memaparkan realitas Muhammadiyah sekarang itu gimana sih. Jadi kita semakin tahu, semakin paham. Oke, sebelum masuk ke tanya jawab, mungkin di sini sudah hadir bersama kita Ustaz Muhammad Arifin. Sebelum masuk ke pertanyaan, sesi tanya jawab mungkin untuk Ustaz Muhammad Arifin, selaku Ketua PCIM Sudan, bisa melaporkan bagaimana perkembangan PCIM Sudan sekarang. Monggo, tafadhol Ustaz Arifin. Baik, makasih Mas Usama. Jelas ya? Jelas nggak, Gus? Ya, jelas sekali ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yang pertama bersyukur kepada Allah yang mana masih diberi kesempatan untuk silaturahim bersama ayahanda kita Dr. Agung Danarto selaku pimpinan pusat bidang organisasi, ideologi, kaderisasi dan pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah. Selawat dan salam pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati ayahanda Dr. Agung Danarto selaku pimpinan Pusat Muhammadiyah bidang organisasi, ideologi,
kaderisasi dan pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah, pimpinan pusat. Yang saya hormati ke Ketua Umum Sudan, Kepala Kantor Layanan Lazisme Sudan, Ketua Perwil Tapak Suci SPM PCM Sudan, dan Ketua Majalah Anasi, Majalah Binaan milik PCM Sudan. Baik, mungkin sedikit saja dari saya, Ayahanda, yang mana sebenarnya acara silaturahim ini adalah rangkaian dari sekian banyak rangkaian muscap yang kedua, Musyawarah Cabang Istimewa PCM Sudan yang kedua kalinya. Sebelumnya kita udah melakukan acara-acara lain untuk menyemarakan muscap PCM yang kedua, seperti sebelumnya kita melakukan webinar kemarin tanggal 8 bersama Profesor Syafiq. Kita juga adain turnamen futsal buat seluruh kader Perserikatan Muhammadiyah yang ada di Sudan. Dan alhamdulillah hari ini itu ada perlombaan Tapak Suci Putra Muhammadiyah Sudan. Itu konteksnya umum buat seluruh warga negara Indonesia yang ada di Sudan dan juga orang-orang Sudan dan negara-negara lain gitu. Itu sekitar rangkaian muscap kita. Insya Allah kita akan muscap Ayahanda tanggal 13 nanti. Mohon doanya Ayahanda Agung Danarto, semoga muscapnya dilancarkan dan segala macamnya. Pertama ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ayahanda Agung Danarto yang udah meluangkan waktunya untuk bisa berbincang, ngobrol bareng teman-teman kader Perserikatan Muhammadiyah yang ada di Sudan, yang mana ini kesempatan besar sekali kita bisa belajar banyak kepada Ayahanda Agung Danarto selaku pimpinan pusat bidang ideologi dan kaderisasi. Pas banget masalahnya di Sudan, kendala terbesar kita sejauh ini adalah masalah kaderisasi, Ayahanda. Soalnya semenjak tahun 2019 itu untuk karena mayoritas mahasiswa Indonesia di sini itu belajar di University Afrika. Nah, semenjak tahun 2019 karena gejolak politik, isu sosial dan ekonomi negara Sudan sendiri, itu Jamiah Afrika sendiri itu menghapuskan beasiswa penuh untuk orang-orang asing yang ingin belajar ke Sudan. Makanya salah satu kendala terbesar PCM untuk regenerasi kadernya sebenarnya di sana gitu. Karena kebanyakan warga Indonesia yang di sini datang ke Sudan itu untuk belajar kuliah gitu. Karena salah satu universitas terbesar di Sudan yang mayoritas orang Indonesia kuliah di sana itu tidak memberikan lagi minhah kamilah atau beasiswa penuh. Makanya sangat sedikit orang-orang Indonesia yang berminat untuk kuliah di Sudan, sehingga kita juga merasa kesulitan untuk merekrut kader-kader perserikatan untuk gabung ke PCM Sudan. Tapi sejauh ini itu tidak mengurangi semangat teman-teman yang ada di perserikatan saat ini untuk tetap eksis di negara Sudan, di samping banyaknya gejolak isu sosial, ekonomi, politik, dan segala macamnya yang ada di negara ini. Mungkin itu saja dari saya sebagai sambutan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ayahanda Dr. Agung Danarto yang udah meluangkan waktunya untuk bergabung, ngobrol, berbincang bareng sama kader-kader Perserikatan Muhammadiyah Sudan. Satu lagi untuk pemerintah ya, seluruh pengurus warga perserikatan yang ada di Muhammadiyah Sudan yang orang Indonesia itu, alhamdulillah kita semuanya statusnya masih mahasiswa, jadi masih sangat muda sekali gitu. Jadi mohon bimbingan dan arahannya pada Ayahanda Agung Danarto selaku bidang kaderisasi gitu. Mungkin bisa dikasih tahu bagaimana tips-tips perkaderan yang ada di pusat biar kita bisa belajar di sini untuk menerapkannya. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Arifin
Mungkin ada tanggapan langsung dari Ustaz Agung Danarto. Monggo, Ustaz. Nggih. Baik, masih Mas Arifin. Alhamdulillah kita bisa ketemu ya hari ini. Jadi apa ya, bahwasannya kaderisasi mungkin ada baiknya nanti menyelenggarakan Baitul Arqam. Mungkin bisa online karena sekarang sudah mulai dikembangkan Baitul Arqam online. Ini kan untuk ideologisasi gitu ya. Jadi warga BCM nanti mengikuti Baitul Arqam online, yaitu nanti komunikasi saja bersurat ke PP Muhammadiyah untuk bisa menyelenggarakan Baitul Arqam secara online. Nah, kemudian kalau untuk rekrutmen apa yang dilakukan oleh BCM sekarang ini sudah sangat luar biasa, mengadakan acara-acara perlombaan dan lain sebagainya, itu kan paling tidak eksis terlebih dahulu. Kalau sudah eksis nanti kemudian akan banyak yang bisa bergabung, kemudian bisa bersama-sama, itu saya kira yang dilakukan sudah sangat bagus sekali gitu ya. Kemudian yang ketiga saya kira yang memang markas dakwah tadi itu. Rencana markas dakwah dulu sudah jadi ini belum yang ngirim proposal belum ya dulu. Itu ya. Dulu kan ada rencana membuat markas dakwah, kemudian kita sarankan sudahlah buat proposalnya lah, siapa tahu nanti bersama-sama dengan Lazismu dan yang lain sebagainya, itu mudah-mudahan nanti bisa terrealisir. Kita yang ada di Indonesia nggak paham betul dengan kebijakan-kebijakan pemerintah Sudan ini. Apakah memungkinkan kita organisasi non-Sudan itu memiliki gedung, memiliki ya, aset, tanah, gedung, atau harus sewa. Itu kan nggak tahu. Tetapi yang jelas seperti PCM sebagai organisasi untuk menghimpun dan mencetak kader, ya mutlak perlu ada tempat untuk berhimpun. Kalau nggak ada tempat untuk berhimpun, tempat untuk berkumpul, ya susah. Ya. Tapi untuk berkumpul ini juga mudah nggak di Sudan. Kalau merujuk kepada Saudi, susahnya bukan main untuk bisa berkumpul, ya mengadakan acara-acara perkumpulan itu tidak mudah. Hingga karenanya monggo nanti yang markas dakwah ini. Kalau yang Mesir sudah tahu ya markas dakwahnya ya, itu kan ada markas dakwah di bangunan berapa lantai itu. Saya juga belum pernah ke sana, cuma diberitahu saja itu ya. Nah, ya dan baguslah untuk pengembangan depan. Saya kira itu saja tanggapan saya. Selebihnya ya baguslah terus dikembangkan PCM Sudan. Nih, monggo saya kembalikan Mas Usama. Terima kasih. Baik, mungkin sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Bagi yang mau bertanya silahkan acungkan tangan. Present. Monggo. Kak Arifin. Oh ya, baik. Mungkin perlu saya sampaikan juga untuk gambaran terkait markas dakwah tadi Ayahanda. Sebenarnya pemerintah Sudan itu kurang lebih sama kayak yang dilakukan teman-teman Mesir gitu. Untuk hak milik untuk tanah di sini itu sendiri itu buat orang asing itu sangat dilarang sama pemerintah Sudan dan tidak boleh gitu. Termasuk KBRI sini juga setahu saya itu konteksnya masih ngontrak atau pinjam nama ke orang-orang Sudan gitu. Salah satu kendala kita sejauh ini juga di markas dakwah seperti itu. Sejauh ini kita punya markas dakwah itu untuk pembiayaannya itu kita patungan dari teman-teman yang bersedia tinggal di markas dakwah sendiri dan dibantu sama keuangan PCM dan Lazismu serta Ortom dan lembaga lainnya Ayahanda. Sejauh ini kendala kita terkait markas dakwah itu yang pertama kita tidak bisa
punya hak milik, hak kepemilikan tanah. Yang kedua, untuk sewa rumah di sini itu terbilang cukup tinggi sekali, seperti itu Ayahanda. Sehingga untuk punya markas dakwah, sejauh ini kita masih terkendala di dua itu. Kemudian untuk yang berkumpul, untuk di Sudan alhamdulillah sejauh ini tidak ada larangan dari pemerintah Sudan sendiri. Tidak ada kesulitan kita untuk berkumpul. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih punya markas dakwah Muhammadiyah di Sudan, dengan beberapa catatan untuk teman-teman yang tinggal di sana. Kemudian insya Allah langkah-langkah PCM ke depan insya Allah untuk legalisasi organisasi di pemerintahan Sudan, Ayahanda. Insya Allah akan kita usahakan juga untuk PCM Sudan itu dilegalisasi sendiri oleh pemerintahan Sudan dan disahkan pemerintahan Sudan seperti yang dilakukan teman-teman PCI Nahdlatul Ulama di sini, Ayahanda. Mereka sudah duluan mendapatkan legalisasinya di pemerintahan Sudan. Insya Allah PCM Sudan dan Ortom dan lembaga yang ada di Sudan insya Allah itu fokus kita ke depan bagaimana Muhammadiyah dapat legalisasi untuk di Sudannya ke pemerintahan Sudannya. Mungkin itu sedikit dari saya, Ayahanda. Terima kasih. Oke, baguslah, terus diupayakan saja itu nanti. Baik, mungkin ada yang ingin menyampaikan lagi, bertanya sesuatu, monggo. Izin menambahkan bisa Mas Usama? Ya, silakan Syarifan. Oke, izin menambahkan Ustadz Agung Yunuto perihal tentang perkembangan dari PCM sendiri. Alhamdulillah saya termasuk yang dulu ikut dilantik oleh rombongan Bapak Pemimpin Pusat tahun 2018, Pak Haidar Nasir beserta Bapak Abdul Muti dan pimpinan pusat lainnya sebelum bertolak ke Mesir untuk peresmian markas dakwah Kairo. Jadi untuk perkembangan kita alhamdulillah sampai sejauh ini signifikan untuk masalah kuantitas kader sendiri. Untuk awal mula kita hanya sekedar 15 orang plus teman-teman dari perempuan gitu. Jadi kita masih mengikut sertakan Aisyah dalam SK pusat yang pertama tahun 2018. Kemudian 2019 kita mengalami peningkatan signifikan penambahan kader sekitar 50 orang dan sampai saat ini terus mengalami kenaikan. Tentunya ini sebuah, kalau bisa kita sampaikan, kebanggaan bagi kita sendiri, teman-teman yang memang dari awal sudah mencoba untuk mengembangkan perkembangan PCM sendiri. Dan alhamdulillah beberapa tahun yang lalu juga kita sudah bentuk lembaga amil zakat khusus untuk Sudan tahun 2019. Kemudian di tahun 2021 kita juga bentuk wadah literasi untuk kader Persyarikatan Muhammadiyah namanya Majalah An-Nasi. Ini tentunya kalau bisa dibilang cepat, mungkin perkembangannya cukup signifikan ya, karena kita melihat bahwasanya semangat juang dari teman-teman juga luar biasa. Makanya kalau kita lihat ini memungkinkan untuk bisa langsung bergerak, kita langsung bergerak. Jadi sampai saat ini kita juga terus aktif dalam memberikan sarana, prasarana, baik untuk kader Persyarikatan sendiri maupun mahasiswa Indonesia yang ada di Sudan, untuk memberikan semacam kayak sarana atau prasarana untuk kajian, kemudian diskusi dan lain sebagainya juga kita sering laksanakan. Beberapa juga kita upload di YouTube Muhammadiyah Sudan untuk dijadikan ladang dakwah yang lebih luas. Dan mungkin beberapa dari subscriber itu ada yang dari mahasiswa non Indonesia yang memang rutin dan rajin untuk ikut kajian. Dan beberapa bulan yang lalu dalam rangka untuk ikut menyemarakan Muktamar Muhammadiyah yang ke-48, kita dari Lazismu itu mengadakan pembuatan wakaf sumur
ya untuk 2 wakaf sumur di tempat yang saling berdekatan tapi jaraknya lumayan agak jauh, sekitar 2-3 jam dari ibu kota Khartoum Sudan. Dan tentunya ini sebuah awal yang baik ya bagi kami teman-teman Perserikatan Muhammadiyah di Sudan untuk bisa mengembangkan dari hasil proyek wakaf sumur. Mungkin bisa nanti kita jadikan semacam kayak tempat tahfidz binaan atau madrasah binaan yang memang bersumber dari wakaf sumur tersebut. Jadi kita memang ada rencana dan ada keinginan nanti di kemudian hari atau di masa yang akan datang kita mempunyai markas tahfidz untuk anak-anak Sudan asli, tapi dalam lingkup binaan Muhammadiyah Sudan. Itu memang salah satu impian kita dan kita juga pengen untuk membangun masjid ya. Jadi kita semacam kayak proyek membangun masjid, kemudian membangun madrasah untuk menghafal Al-Qur'an. Jadi memang di sini terkenal dengan warga Sudan yang menghafal Al-Qur'an. Jadi kita ada keinginan seperti itu. Tapi kalau dibilang kapan masih belum bisa menebak karena tapi itu adalah impian kita kader perserikatan yang ada di Sudan untuk nantinya punyalah setidaknya apa yang dimiliki oleh Mesir, kemudian Australia, Malaysia, tapi kita mungkin ranahnya di penghafal Al-Quran seperti itu. Jadi seperti itu dan tentunya kita juga masih mencoba untuk mencari celah untuk bisa mendatangkan kader ke Sudan. Seperti apa yang disampaikan oleh Ustaz Arifin tadi, bahwasanya kita memang mengalami kesulitan karena gejolak politik, kemudian ekonomi yang memang menyerang Sudan tahun 2018 sampai 2020. Memang kita agak sedikit kesusahan untuk mendatangkan kader, tapi alhamdulillah kita sekarang sedang bekerja sama dan mempunyai ittifaqi ya gitu, antara Muhammadiyah Sudan dengan pihak lembaga yang bisa mendatangkan orang Indonesia ke Sudan. Kita diberikan jatah sekitar 15 atau 20 dan sedang kita proses untuk penyebaran beasiswa ini dan nanti mungkin akan coba kami koordinasikan tentunya dengan Pak Zainal begitu ya, yang selaku menghubungi dan terhubung dengan kita untuk mendatangkan pelajar-pelajar Indonesia yang berkenan untuk ke Sudan. Dan sekarang sedang ada proses itu dan semoga ya minta doanya dari Ustaz Agung Denarto dan Bapak dari pimpinan pusat semoga tidak terputus begitu guys. Jadi memang kita pengennya terus eksis karena pengalaman kita dari tahun 2006 sampai 2018 itu vakum lama sekali karena tidak ada orang Indonesia yang ke sini gitu. Jadi ya kita ketika kita mendatangkan kader perserikatan memang terus eksis dan terus ada gitu agar nanti supaya cangkupan internasionalisme Muhammadiyah khususnya di Sudan atau di benua Afrika terus berlanjut sampai waktu yang lama. Kita punya keinginan seperti itu karena kita memang di sini semua mahasiswa dan nomaden 4 tahun selesai pulang, paling mentok 10 tahun mungkin sampai S3 kemudian pulang. Jadi kita pengennya terus berlanjut seperti itu. Terima kasih. Belum ada yang ini ya, yang kemudian menetap di Sudan ya, dapat istri orang Sudan kemudian menetap di Sudan itu belum ya? Itu masih kalau dipertanyakan mungkin agak susah dijawab. Mungkin bisa dijawab sendiri-sendiri. Seperti itu. Nggih, alhamdulillah lah ya, terus bergerak, terus maju BJM Sudan, termasuk tadi menyampaikan kabar tentang studi di Sudan kepada adik-adik yang ada di Ma'had Muhammadiyah. Saya kira kalau diberikan gambaran yang cukup, apalagi biaya hidup di Sudan kan nggak terlalu jauh ya bedanya dengan Indonesia ya. Iya, 11-12. 11-12 ya hampir sama ya. Kalau hampir sama kan apalagi kemudian di sana ada komunitas PJIM, bisa gabung dengan PJIM, nanti mungkin akan banyak juga yang kemudian tertarik untuk ke sana dengan berbagai macam kemudahan-kemudahan untuk bisa studi lanjut di sana. Oke. Saya kira begitu ya untuk silaturahmi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan terus maju terus PJM, mudah-mudahan nanti sukses muscapnya tanggal 13 ya, hari apa itu? Sabtu. Hari Jumat. Apa Jumat? Oh, hari Jumat ya. Ya mudah-mudahan nanti sukses. Terima kasih
Saya kira saya cukup Amin, ya. Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya terus pamit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin terima kasih kepada Ustaz Agung Nanarto atas apa namanya dan terima kasih juga karena telah meluangkan waktu bersama kita selama kurang lebih 1 jam. Sebelum menutup acara pada sore hari ini waktu Sudan dan malam waktu Indonesia, mungkin kita masing-masing buka kamera ya untuk sesi foto bersama dan insya Allah akan diarahkan langsung oleh Ustaz Rifan. Monggo dibuka semua kameranya. Ya. Teman-teman bisa dibuka kameranya ya untuk sesi foto bersama. Oke, hitungan ke 3 ya. Nanti fotonya 3 kali. Seperti itu. 1, 2, 3. Ya, 1 kali lagi. 2 kali lagi. Maaf. 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih Ustaz Rifan. Oke. Tak terasa waktu sudah habis gitu. Sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Agung Nanarto. Jazakallahu khairan. Semoga sehat selalu. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan. Panjang umur, barokah selalu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, saya selaku moderator jika ada salah mohon maaf dalam tutur kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terus pamit nih. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga bisa langsung Nono telat. Dan foto. Oke guys ya.